Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 17-nya ya, dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven itu. Ya, lebih tepatnya benua kaisar sih. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiayan mengalahkan salah satu jenderal dari tentara surgawi, saat ini aliansi dewa telah mengirimkan satu orang yang lebih kuat lagi. Dia bernama Rantau, dan saat ini Dong Haiyuan dan juga Rantau sedang terlibat pertarungan. Dong Haiyuan, jangan sampai kamu membunuhnya. Lebih baik kamu jadikan dia budak saja, ucap dari Xiayan atau klon dewa asli kepada Dong Haiyuan. Dong Haiyuan pun mendengar itu, dia lalu mengangguk. Melihat Dong Haiyuan yang tidak bergerak, ekspresi Rantau pun menjadi lebih gugup. Tetapi dia tidak menunjukkannya pada saat ini, karena momentumnya telah meningkat. Dan tombak ini seharusnya bisa menembus tubuh Dong Haiyuan. Itulah yang ada di pikiran dari Rantau. Dia pun lalu melepaskan tombaknya. Buah, kecepatan tombak itu sangatlah cepat. Saat tombak itu melesat dengan kecepatan tinggi, tempat di sekitarnya pun ikut hancur. Melihat itu, Li Zu pun begitu ketakutan. Buar, dengan suara ledakan yang begitu dahsyat terdengar, tombak itu tiba-tiba berhenti. Ini terjadi sangatlah tiba-tiba. Serangan ini seperti terhalang oleh sesuatu kekuatan yang tidak terlihat dan sangatlah kuat. Melihat itu, Rantau pun terkejut. Kenapa tombaknya bisa dihentikan seperti itu? Namun pada saat ini dia masih tetap berusaha tenang. Sumber gas yang agungnya pun lalu melonjak lagi dengan sangat kuat. Dia terus-menerus meningkatkan kekuatannya sekarang. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba meningkatkan kekuatannya, tombak itu tidak bisa melesat jauh lebih dari itu. Sial, aku harus melakukan teknik rahasia, ucap dari Rantau. Kemudian dia lalu menarik setengah inci tombaknya. Lalu ada sebuah kekuatan yang meledak dari telapak tangannya. Tombak itu lalu disilangkan, dan sebuah salib besar pun lalu melesat. Di ujung tombak itu menjadi berukuran lebih besar lagi, dan ada naga yang mengaum di depannya. Kekuatan serangan Rantau ini tiba-tiba beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan serangan ini menghabiskan banyak sumber gas Rantau. Namun ini tidak membuatnya khawatir. Apakah kekuatan bertarung dari aliansi dewamu hanya sebatas ini saja? Aku ingat ketika Supreme masih hidup, kekuatan mereka jauh lebih kuat dari ini, ucap dari Dong Haiyuan. Setelah berbicara seperti itu, tekanan sumber gasnya pun lalu menyebar dari belakang tubuh Dong Haiyuan. Bintang King Hai Rantau juga memang melebihi 100 juta. Tetapi bintang King Hai dari Dong Haiyuan jumlahnya puluhan kali lipat dari jumlah bintang King Hai Rantau. Tekanan ini lalu menyebar dari tubuh Dong Haiyuan. Sekarang bisa terlihat bahwa serangan Rantau benar-benar runtuh, dan semua orang di sini pun langsung diselimuti oleh tekanan energi dari Dong Haiyuan. 10.000 tentara surgawi juga langsung memuntahkan darahnya bersama-sama. Adapun Rantau yang paling kuat di antara mereka, oleh tekanan ini, dia pun sampai berlutut di tanah. Bahkan, hanya untuk mengangkat kepalanya saja, dia berusaha dengan susah payah. Dia lalu menatap ke arah Dong Haiyuan dengan ekspresi terkejut. Seolah-olah dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tidak mungkin. Jadi kekuatan dia sudah mencapai immortality, gumam dari Rantau. Dia merasakan tekanan yang membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Untuk sesaat dia kehilangan akal sehatnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemui seseorang dengan kekuatan immortality di tanah hukuman para dewa ini. Hah, kenapa? Memangnya kamu takut kepadaku? Tanya dari Dong Haiyuan. Pada saat ini hati Rantau pun bergetar. Fighting God bintang 8 memang sangat kuat. Tetapi dia sungguh tidak menyangka bahwa di tanah hukuman para dewa ini dia akan bertemu dengan seseorang immortality. Maka celah kekuatan mereka terlalu besar. Pada saat ini Rantau akhirnya mengerti mengapa Jenderal Bintang 7 dari aliansi dewa sebelumnya telah mati.
Rantau pun memang sedikit ceroboh, dan nasibnya mungkin akan sama seperti fighting god bintang 7 yang mati itu. "Maafkan aku senior," ucap dari Rantau dengan tiba-tiba. Mungkin sudah terlambat untuk memohon belas kasihan, tetapi sekarang tidak ada pilihan lain. Dia hanya bisa mencoba ini saja. Dia hanya bisa memohon belas kasihan. Mengakui kesalahan itu memang tindakan yang baik. "Jadi aku tidak akan membuatmu mati sekarang," ucap dari Dong Haiyuan. Kemudian sosoknya pun mundur ke belakang Xiaoyan atau klon dewa asli. Pada saat ini Rantau lalu melihat klon dewa asli yang berdiri di depannya. Saat dia melihat Xiaoyan atau klon dewa asli ini, dia merasakan tekanan yang sangat besar. Dari tatapan mata Xiaoyan saja, dia sudah sangat mengetahui bahwa dia mempunyai kekuatan yang tinggi. Tingkah laku Dong Haiyuan dapat disimpulkan bahwa Xiaoyan memang seseorang yang sangat kuat. Bahkan seseorang immortality saja sampai melakukan hal seperti itu. "Apakah Jin Wuye yang menyuruhmu?" tanya dari Xiaoyan. "Aku rasa Anda salah paham. Wakil pemimpin Jin Wuye hanya ingin menangkap Xiao Feng saja. Dia tidak berniat untuk membunuh Anda. Ini adalah kesalahpahaman," ucap dari Rantau. "Xiao Feng adalah yang mulia Papiliun ke-9. Kenapa dia ingin membunuhnya? Apakah dia melakukan sebuah kesalahpahaman?" tanya dari Xiaoyan lagi. "Niat asli dari wakil pemimpin Jin Wuye adalah untuk membawa yang mulia Papiliun ke-9 ini kembali," jawab dari Rantau. "Hahaha, membawanya kembali? Maksudmu, apakah dia ingin membunuhnya sendirian?" tanya dari Xiaoyan lagi. Mendengar itu, Rantau pun lalu berkeringat dingin. "Maafkan aku tidak tahu apa hubungan Anda dengan Xiao Feng. Aku hanya melaksanakan perintah saja," ucap dari Rantau. "Aku memang ingin membunuhmu, tetapi aku rasa tidak ada artinya membunuhmu sekarang. Mulai sekarang kamu harus melakukan perintah yang aku berikan kepadamu. Jika kamu mencoba untuk melarikan diri, aku tidak akan segan-segan menghancurkan jiwamu. Jika kamu tidak percaya, coba saja kamu lakukan," ucap dari Xiaoyan. Sebenarnya, Xiaoyan tidak perlu berbelas kasihan seperti ini. Tetapi sekarang Xiaoyan juga punya rencananya sendiri. Ada dua alasan Xiaoyan tidak membunuh mereka. Satu, agar aliansi dewa tidak mengirimkan orang lagi ke sini. Namun rencananya masih sangatlah awam. Jadi sekarang bukan waktunya untuk memulai perang dengan aliansi dewa. Karena saat ini Xiaoyan tidak tahu apakah di pihak aliansi dewa juga memiliki seseorang yang kuat seperti Dong Haiyuan atau tidak. "Dong Haiyuan, jaga mereka. Jangan sampai ada yang melarikan diri. Dan siapapun yang berani mengirim pesan ke aliansi dewa, segeralah bunuh dia," ucap dari Xiaoyan. Ketika Xiaoyan sudah bersiap untuk pergi, dia berhenti sebentar dan menoleh. Yang aku maksud barusan adalah, jika ada satu orang saja yang kabur atau mengirim pesan ke aliansi dewa, maka semuanya harus dibunuh," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, semua orang pun mengeluarkan keringat dingin. Rantau tidak pernah menyangka bahwa dia akan bernasib sial seperti ini di tanah hukuman para dewa. Kemudian Xiaoyan pun lalu menoleh ke arah Li Zhu dan yang lainnya. "Panggil semua utusan di tanah hukuman para dewa ini. Mulai sekarang, tanah hukuman para dewa akan berada di bawah kendaliku. Yakinlah bahwa kita akan menang dan kebebasan itu mutlak. Kalian semua akan kembali ke kampung halaman kalian masing-masing," ucap dari Xiaoyan. Li Zhu pun segera memberi hormat kepada Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata itu. Entah dia merasa sangat bahagia sekarang atau apapun itu perasaannya. Tidak hanya Li Zhu, Qiu Yi juga akhirnya memberi hormat kepada Xiaoyan. Namun Fang Yi masih terlihat bingung. "Jika ada di antara kalian yang merasa tidak puas, kalian tidak perlu terpaksa mengikutiku. Kalian berhak untuk memutuskan hidup dan mati kalian sendiri," ucap dari Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan pergi, Xiaoyan meminta Dong Haiyuan untuk membuat pembatas segel yang bisa memastikan keamanan dari tubuh asli Xiaoyan yang masih berkultivasi. Karena faktanya, kultivasi Xiaoyan tidak memakan banyak waktu. Jadi Xiaoyan berencana untuk membagi pasukannya menjadi 3 bagian. Pertama, klon dewa asli dan juga Dong Haiyuan bertindak secara terpisah.
Dan setelah kultivasi Xiaoyan selesai, dia akan bergabung dengan mereka karena ada sejumlah besar segel di tanah hukuman para dewa. Jika semuanya dibuka, itu akan memakan banyak waktu dan tidak ada jalan pintas untuk menyelesaikannya. Namun ternyata tidak semua penjahat yang tersegel itu masih hidup. Lebih dari separuh penjahat yang telah tersegel memilih untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Dan juga jiwa mereka sudah lama menghilang dari tubuh mereka. Jadi tidak mungkin untuk dibangkitkan kembali. Terlebih lagi, pulau tanah hukuman para dewa itu sendiri, sebagian besar pulau juga telah runtuh. Pada akhirnya Xiaoyan pun meminta Dongyan untuk mengatur batasan segel. Ya, setidaknya menjamin keamanan atau keutuhan tubuh dewa asli. Dan selama ada batasan segel milik Dongyan ini, Xiaoyan tidak perlu khawatir. Dongyan dapat menggunakan segel formasi dewa yang setingkat surgawi untuk melakukan perjalanan melalui tanah hukuman para dewa ini dengan secara cepat. Dengan cara ini, bahkan jika tubuh asli Xiaoyan di dalam bahaya, klon dewa asli bisa langsung tiba pada waktu yang tepat untuk membantu tubuh asli Xiaoyan ini. Setelah itu Xiaoyan pun lalu membawa Dongyan untuk melakukan perjalanan ke pulau lain dengan kecepatan yang cepat. Dia lalu membuka peta langit berbintang. Dan dia pun dengan cepat menentukan pulau mana yang akan dia tuju terlebih dahulu. Memang akan sangat memakan waktu untuk menjelajahi seluruh tanah hukuman para dewa ini. Tetapi dia harus melakukan ini semua. Karena untuk berperang dengan aliansi dewa, Xiaoyan harus memiliki banyak pembantu yang kuat atau orang-orang yang mendukungnya. Meskipun tidak semua berkekuatan immortality, kekuatan fighting god juga sangat membantu Xiaoyan jika jumlahnya memang banyak. Selanjutnya, Xiaoyan pun membutuhkan hampir 2 tahun untuk membuka segel yang pertama. Penjahat yang diselamatkan memilih untuk mengikuti Xiaoyan setelah mendengar perkataan atau pernyataan dari Xiaoyan yang akan menentang aliansi dewa. Tentu saja alasannya mungkin juga karena kekuatan Xiaoyan sendiri terlalu kuat atau overpower. Dan darah dewa asli di tubuh Xiaoyan juga memiliki tekanan yang sangat hebat. Jadi tidak ada yang berani untuk membantah Xiaoyan kali ini. Dalam sekejap mata pun 10 tahun telah berlalu. Jadi ada lusinan orang di belakang Xiaoyan sekarang. Tetapi langkah kaki Xiaoyan tidak pernah terhenti di situ saja. Dia dan Dongyan masih melakukan perjalanan untuk terus mencari penjahat-penjahat yang tersegel dan membebaskan mereka semua. Xiaoyan dan juga Dongyan pun terus-menerus membuka kunci segel satu demi satu. Di belakang Xiaoyan pun sekarang sudah semakin banyak orang-orang kuat. Pada saat yang sama di pulau kematian dewa, Dong Haiyuan masih menunggunya dengan bosan. Dia hanya bisa pergi ke Lazy untuk sekedar mengobrol atau main catur. Adapun Rantau, dia tetap berada di kota tertutup dan tidak berani untuk bergerak sama sekali. Namun tetap saja, jika tidak ada kabar dari Rantau dalam waktu yang lama, itu pasti akan membuat Qin Wuye curiga. Dan dia pasti akan mengirimkan orang lagi ke tanah hukuman para dewa. Atau mungkin dia sendiri yang akan datang. Namun saat ini, Qin Wuye tahu bahwa Rantau belum mati. Jadi Qin Wuye tidak tahu apa yang telah terjadi kepadanya saat ini. Tetapi jika tetap tidak ada berita yang datang kepadanya, lambat laun kesabaran Qin Wuye pasti akan habis. Karena sudah hampir 50 tahun sejak Rantau memasuki tanah hukuman para dewa ini, tidak ada kabar sama sekali kepadanya. Padahal menurut prediksinya, Rantau seharusnya telah menyelesaikan masalah ini sejak lama dan kemudian sudah pasti kembali ke aliansi dewa. Ini tentu saja membuat Qin Wuye kebingungan. Tidak ada kabar dari Rantau, tetapi di kartu kehidupan dia masih dinyatakan hidup. Jadi Qin Wuye tidak dapat menebak apa yang terjadi kepadanya. Dan jika dia terus mengirim lebih banyak pasukan surgawi, belum tentu juga itu akan berhasil. Namun Qin Wuye memutuskan untuk segera pergi sendiri. Tapi dia memutuskan untuk menunggu 10 tahun lagi sebelum kepergiannya sendiri. Dalam 10 tahun ini,
Dia akan melihat apakah rantau kembali atau tidak. Jin Wuye sendiri tidak peduli apakah rantau masih hidup atau mati ketika itu. Dia hanya penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di tanah hukuman para dewa. Di tanah tandus seperti itu, keributan macam apa yang juga bisa ditimbulkan oleh seseorang yang berdosa? Ucap dari Jin Wuye. Kemudian dia mendatangi pintu masuk tanah hukuman para dewa. Dan di belakangnya sudah ada ratusan ribu pasukan surgawi yang menyatu dengan tentara Leia milik Cao Cao. Sekarang tentara surgawi telah menjadi satu-satunya kekuatan terkuat di aliansi dewa. Sudah lama sekali sejak terakhir aku memasuki tanah hukuman para dewa ini. Tempat ini sudah diambang kehancuran. Di sana sumber dayanya sangatlah langka dan pasti akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Aku ingin melihat siapa yang melakukan ulah di dalam sana kali ini, ucap dari Jin Wuye. Setelah menunggu beberapa lama, Jin Wuye pun akhirnya tidak memiliki kesabaran lagi dan memutuskan untuk pergi ke tanah hukuman para dewa dan mencari tahunya sendiri. Jin Wuye pun lalu melangkah ke dalam secara perlahan-lahan. Dan 100.000 tentara surgawi di belakangnya pun juga mengikuti jejak Jin Wuye masuk ke tanah hukuman para dewa. Pasukan-pasukan ini sangatlah kuat. Jumlah total orang-orang di tanah hukuman para dewa tidak melebihi 100.000 orang. Lagi pula, tanah ini sudahlah sangat tandus dan akan segera punah. Saat ini sosok Jin Wuye pun sudah muncul di tanah hukuman para dewa di langit teratas, tempat para penguasa tempat ini berkumpul. Tetapi ketika Jin Wuye datang ke tempat ini sudah terlihat kosong dan tidak ada utusan sama sekali di tempat ini. Jin Wuye lalu berdiri dan mengamati sekelilingnya dan memerintahkan orang untuk menyelidiki situasinya. Tetapi mereka tidak menemukan apa-apa di sini. Tidak ada seorang pun di sini. Kemana orang-orang ini pergi? Cepat buka segel formasi dewa, ucap dari Jin Wuye. Saat pikirannya bergerak, dia mulai mengendalikan segel formasi dewa tingkat surga dan membuka peta langit berbintang di tanah hukuman para dewa ini. Gambar yang ditunjukkan oleh peta ini jauh lebih jelas dibandingkan peta milik Dongyan. Jin Wuye lalu melihat semua makhluk di seluruh tanah hukuman para dewa dengan sangat jelas. Tatapan Jin Wuye pun akhirnya mendarat di suatu tempat. Tempat itu memiliki banyak titik cahaya. Jumlah titik cahaya ini membuat tempat itu menjadi tempat yang paling terang di dalam peta itu. Dan tempat itu adalah pulau kematian dewa. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akhirnya Jin Wuye sendiri yang turun tangan memasuki tanah hukuman para dewa ini. Dan akankah Jin Wuye mati di tanah hukuman para dewa ini? Dan dia akan menemukan ajalnya ketika dia bertemu dengan klon dewa asli atau Xiaoyan. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Kemarin gue nggak upload itu biasalah karena ada kesibukan bre. Kalau gue nggak ada kesibukan pasti gue ngupload. Sabar ya, sabar gitu ya. Jangan apa ya, jangan diskriminasi atau apa ya gitu. Aduh, gue kalau pasti ada waktu gue pasti upload ya. Sabar ya, karena gue juga mungkin ada kesibukan, bini lagi hamil segala macem gitu. Gue harus ada duit gitu. Ya, mohon maaf sebelumnya dan gue usahain gue upload 2 video, tapi gue usahain ya. Mau sedikit ataupun mau banyak, gue usahain 2 video deh ayeuna sekarang. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.